Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kejar Tayang. Oke, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Hari ini ada berita, langsung saja. Beritanya tentang mahasiswa Aceh demo pengungsi Rohingya. Anda sudah lihat beritanya? Oh ya, sudah saya baca beritanya di media sosial bahwa beberapa mahasiswa ya itu mengusir pengungsi Rohingya di Aceh. Jadi hal-hal semacam itu memang mungkin saja terjadi memang di negara kita, apalagi negara kita ini negara yang majemuk, berbagai macam etnis, budaya, ras, suku serta agama ada di Indonesia. Ya, mungkin lebih spesifik apa pertanyaannya, Pak? Ya, Bapak langsung mau jawab aja kan belum. Oh, intermezzo aja, Pak. Kan? Iya, iya. Ya, jadi ada aksi yang mengatakan bahwa ini adalah aspirasi masyarakat tentang mereka ini ingin menolak kehadiran pengungsi-pengungsi Rohingya. Namun dalam video yang beredar, aksi tersebut sangat disayangkan, Pak, dan terlihat sangat anarkis atau apa ya? Ya, lemparlah ibu-ibu dan anak-anak yang ada di sana juga menangis, histeris. Ya, mereka teriak-teriakin lah. Ya, kesannya jelek lah aksinya. Itu Anda ngelihat gimana, Pak? Sebenarnya kita lihat ini fenomena seperti ini kita melihat dari perspektif mungkin dari kemanusiaannya dulu, Pak, ya, dari hak asasi manusia memang. Karena ketika kita mengambil perspektif yang berbeda, maka ada kemungkinan hal ini didukung oleh beberapa oknum. Misalnya kan, Apanya yang didukung? ya aksi mereka untuk mengusir beberapa pengungsi Rohingya di Aceh sana. Karena memang pergerakan mahasiswa itu saya yakin dari dulu dan sampai detik ini bahwa seluruh pergerakan mahasiswa itu memiliki kajian-kajian yang mendalam sebelum mereka melakukan aksi. Ya, artinya kita tidak menyalahkan mereka sebagai mahasiswa melakukan aksi pengusiran kepada pengungsi Rohingya, tetapi kita melihat dari berbagai macam perspektif yang ada. Ya, mungkin bagi mereka mengusir warga Rohingya itu memang hanya untuk sebatas bagaimana mereka itu bisa kembali ke negaranya dengan baik. Kita tahu lah ya, banyak banget warga kita di Indonesia meresahkan dengan kehadiran mereka. Satu, muncul beberapa berita mereka nih pengungsi Rohingya ini datang tapi tidak, ya tabe-tabe lah, tidak sopan lah, tidak etis lah. Nah, bahkan beberapa tokoh mengatakan kedatangannya mereka ini mencederai masyarakat Indonesia juga. Di sisi lain, bangsa kita masih membutuhkan. Tapi kenapa yang Rohingya ini diberi santunan, diberi makan, diberi uang gitu. Sampai ekstrimnya yang di Makassar sampai minta KTP gitu. KTP orang Rohingya. Membuat KTP Indonesia. Jadi ya Berarti itu untuk pemilu atau gimana, Pak, maksudnya? nah, itu saya kurang tahu, tapi kan Kemungkinan bisa jadi kan. bisa jadi. Ya, akhirnya ya udahlah, karena melihat pemerintah tidak ada tindakan jelas, mahasiswa akhirnya turun. Yang disayangkannya itu turunnya ya kayak ngadepin anggota dewan. Oh, gitu. Teriak-teriak apa. Jadi memang yang seharusnya sudah benar sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa itu, Pak. Cuma hanya saja lebih baik mereka berkomunikasi tuntas dengan aparatur pemerintah yang ada di Aceh sana, sehingga tidak perlu datang mengamuk-ngamuk, melempar, sampai ada yang melempar botol ya, Pak. Kalau dia lempar uang nggak masalah, pasti Ya, ditangkap kan. Saya juga datang gitu Iya. situ. Saya kan sampai saya baca videonya ya, saya lihat videonya kan, saya post terus, Pak. Apa yang Dikit-dikit saya berhentikan pada saat dia melempar kan. Ah. Kira-kira apa nih yang dia lempar kan? Kalau uang kan pasti orang nangkap. Ya, Ternyata yang dilempar malah begini, malah sembunyi-sembunyi.
Nah, artinya yang dilempar itu adalah hal benda yang memang mereka tidak inginkan kan. Iya. Kalau lempar uang kan pasti tangannya gini Iya. Pak, tapi tangannya balik gini ya, melindungi. Artinya barang yang mereka tidak inginkan kan yang dilempar. Nah, seandainya memang sebelum-sebelumnya itu mereka itu dilempar juga Pak. Cuma dilempari Indomie, dilempari susu ya kan, Ya. dilempari makanan kan mereka ambil kan. Ya. Nah itu kan Nggak hal-hal dilempar yang- sih bahasanya, diberi. diberi ya. Kayak kan dilempar itu kan bahasa yang mereka pakai aja sebenarnya. Nah dan juga memang pengungsi Rohingya ini kan bukan kita berbicara pada 2023 ini Pak kan. Itu dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak Iya. pengungsi-pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia. Karena memang negara Indonesia itu yang paling strategis menurut mereka. Kalau mereka masuk Singapura, susah Pak bahasanya Pak. Ya betul. Bahasa Indonesia ya sebenarnya agak susah nih Ya, mereka nih. Mereka sudah masuk ke Malaysia, tapi susah sekarang Pak Malaysia. Ya, karena mereka di samping itu di sana mahal juga kan Pak kan. Betul. Milo mahal, Tarakan kan mahal Pak. Nah Indonesia nih kebetulan agak-agak bisa pakai orang dalam Pak. Ya, ada ordal kan. Jadi ada satu aja kenalan warga Rohingya yang sudah pernah ada di Aceh, sehingga mereka komunikasi di sini. Nah, gitu. Sini aman. Sini aman, nah jadi gitu. Nah jadi penyelesaian masalah itu haruslah bagaimana bisa bekerja sama dengan baik dengan aparatur pemerintah yang ada di sana sehingga pulangnya mereka ke negaranya itu dengan baik ya kan, dengan kondisi keadaan yang sehat, kondisi badan yang fit. Kapal-kapalnya mereka juga ini kan butuh juga Pak diperbaiki kan, banyak kapal mereka yang bocor tapi dipaksa untuk ya ini sama aja kita mengusir orang yang memang sudah dalam keadaan wafat Pak. Masa kapalnya bocor kita paksa dia jalan, Oh iya betul. ya kan sama aja kita membiarkan mayat tuh jalan naik kapal ya kan. Ya artinya kita harus perhatikan lah bahwa kita memiliki hak asasi manusia, kita memperhatikan mereka walaupun mereka itu berbeda ras, berbeda suku, bahkan berbeda agama dengan kita. Tetapi asas daripada kemanusiaan itulah yang harus kita junjung tinggi secara bersama. Ya. Dan tidak membenarkan aksi mahasiswa ya kalau menurut Anda. Kalau saya ingin membenarkan tidak juga, tetapi saya salut atas motivasi daripada mahasiswa itu karena mereka ingin menjaga NKRI daripada negara kita Pak, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah negara yang sangat mudah dimasuki oleh bangsa-bangsa asing ya. Kita juga harus punya protek bagaimana bangsa yang lain, bangsa di luar itu bisa masuk ke Indonesia itu dengan catatan-catatan yang baik ya, bukan atas asas perpecahan, atas konflik sehingga dia dengan begitu mudahnya masuk di Indonesia. Nah itu dia, itu Pak. Oke, menarik sekali ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara khusus tentang Rohingya itu panjang banget ya. Belum lagi kita bicara sejarahnya, belum. Tapi yang kita soroti ini tentang berita kejadian kemarin sih. Dan ya disayangkan aja sih kalau motivasinya yang benar ya. Salah satu bentuk aspirasi kita disuarakan oleh mahasiswa dan sebenarnya juga ini bentuk kritis kepada pemerintah yang lambat sekali. Ya benar. Aksi daripada mahasiswa itu adalah menjawab daripada posisi daripada pemerintah akan masalah ini. Artinya kemana sih pemerintah dalam hal pengungsi Rohingya yang datang masuk ke Indonesia itu, bagaimana penyelesaian dari pemerintah? Nah sehingga lamban yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mahasiswa turun Pak, langsung menyelesaikan dan langsung mereka bawa truk gitu kan, Iya. untuk memulangkan mereka. Ya artinya itu semua adalah kita membahu-membahu bagaimana bangsa ini tetap dalam keadaan negara kesatuan Republik Indonesia itu kuat. Oke, jadi ya itu ya tadi ya, menjawab tindakan lambat dari pemerintah yang seharusnya, kalau menurut saya sih Pak ya, memang pemerintah harus memberikan jawaban yang menyenangkan masyarakat dan harus tegas. Nah dan juga sebenarnya menyoroti media-media sih Pak. Biasanya media ini apa ya, turut membantu menaburkan bensin di dalam api yang menyala gitu ya.
Ya karena akhirnya kita kan juga tersulut emosi kan ngelihat tingkah lakunya Rohingya apa dan Rohingya. Ya benar kejadian seperti itu, tapi seharusnya ya bisa lah dikontrol ya kondisi. Memang Pak, ini apa namanya sangat berbeda kondisinya di tahun saat saya masih SMA waktu itu. Sampai-sampai saya itu mendengar di dalam salah satu khutbah di sholat Jumat itu bahwa kita itu imamnya itu berdoa juga. Khotibnya itu mengajak kita berdoa untuk mendoakan kaum muslimin di Rohingya, khususnya di Myanmar kan. Nah, artinya dahulu itu memang ada suatu simpati dari masyarakat Indonesia itu akan kondisi daripada masyarakat Rohingya di sana. Tetapi saya melihat di tahun 2023 ini ada alur yang berbeda dan sinopsis yang berbeda ketika kedatangan pengungsi Rohingya itu ke Indonesia itu agak berbeda dengan kondisi yang beberapa tahun yang lalu yang saya rasakan. Artinya itu mungkin ada perbedaan pandangan atau kondisi daripada yang sebelumnya. Nah, itu tidak ketahui selain pemerintah yang melakukan upaya-upaya penanganan bilateral antar negara Myanmar dan Indonesia. Itu aja. Oke, mungkin itu aja Pak video singkat kita tentang video itu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.